Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Tani, selamat jumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan ngutip cabai kembali di lahan biasanya. Ada banyak tantangan-tantangan dalam bertani ini. Ketika kita melihat hasil panen yang melimpah, kita senang. Tapi di balik itu semua ada tantangan-tantangan yang itu tidak mudah sama sekali. Nah Sobat bisa lihat cabai yang akan kita kutip ini banyak terserang penyakit Phytophthora dan juga Fusarium, kemudian ada juga Anthracnose yang mendominasi di lahan ini. Kita merawatnya sudah capek-capek, tapi begitu tanaman ini tumbuh subur dan bagus, inilah yang terjadi. Hancur lebur. Kalau Fusarium itu menyerang akar, atau dalam bahasa Gayo disebut dengan mati beru. Dia dari dalam tanah ini menyerang, kemudian ini mati semua. Sedangkan ada juga pohon yang tidak mati, tapi batangnya ini busuk, pangkal pucuknya busuk, itu Phytophthora. Ada juga yang batang tidak mati, cabang tidak mati, tapi buahnya saja yang busuk. Itu disebut juga dengan Anthracnosa, atau dalam bahasa Gayo disebut dengan boret. Orang sini bilang seperti itu. Jadi bagaimanakah solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, kita selaku petani juga dituntut untuk senantiasa berusaha serta berdoa agar hasil tanaman yang kita tanam itu bagus dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus berusaha berikhtiar bagaimana cara menanggulangi permasalahan ini. Nah, jamur Fusarium, Phytophthora, Anthracnosa, dan lain-lain sebagainya itu merupakan jamur tular tanah. Nah, jamur tular tanah ini akan berada tetap di tanah ini karena keseimbangan mikroorganisme di dalam tanah ini sudah tidak sedang baik-baik saja. Penggunaan pestisida kimia yang terus-menerus dilakukan seperti insektisida, fungisida, bakterisida, kemudian juga penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus dilakukan, itu akan menggusur penduduk asli di dalam tanah. Apa itu penduduk asli dalam tanah? Yaitu mikroorganisme baik yang menyeimbangkan ekosistem-ekosistem di dalam tanah ini. Jadi di dalam tanah ini banyak sekali bakteri-bakteri baik, fungi atau jamur-jamur yang baik yang bisa menekan pertumbuhan si Fusarium, si Anthracnosa, penyebab penyakit Anthracnosa, Colletotrichum capsicii, kemudian jamur Phytophthora itu ditekan semuanya oleh bakteri-bakteri baik dan fungi yang baik. Nah, karena terus-menerus menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia, maka yang baik-baik ini akan tergusur. Dan sisanya adalah ya jamur-jamur yang jahat ini. Sisanya adalah jamur-jamur yang jahat ini yang terus menetap di sini. Dan akhirnya, sobat bisa lihat yang di belakang saya. Dan akhirnya ini yang akan terjadi setiap tahunnya. Setiap tahunnya ini yang akan terjadi. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita kembali ke alam, di mana mengseimbangkan ekosistem mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kita harus kembali menggunakan pupuk organik, kita harus kembali menggunakan biopestisida, agen-agen hayati untuk mengembalikan kesuburan tanah ini dan juga untuk mengembalikan mikroorganisme yang sudah hilang. Nah, ada banyak sekali penelitian tentang bagaimana cara mengembalikannya. Nah, yang saya adopsi adalah kita harus menggunakan penutup tanah. Jadi lahan ini kita biarkan dulu. Sobat bisa tanami kacang-kacangan. Kemudian setelah tanaman kacang-kacangan ini tumbuh subur, itu kita lakukan pembabatan. Setelah dibabat itu akan menjadi pupuk hijau. Itu adalah kunci untuk pupuk dasar. Kemudian
kita akan aplikasikan JMS, yaitu Jadam Mikroorganisme Solution, di mana Jadam ini, JMS ini merupakan ajen hayati yang kita bisa buat sendiri secara gratis, yaitu menggunakan tanah humus di hutan. Hutan itu tidak ada yang memupuk, tidak ada yang menyemprot pestisida, insektisida, tapi hutan itu bisa tumbuh subur. Terjadi siklus di situ. Dia memupuk dirinya sendiri. Di mana daun-daun berguguran, dia akan jatuh, kemudian busuk, dan itu menjadi unsur hara bagi tanaman. Kemudian tanah humus tadi yang menghancurkan itu siapa? Daun-daun yang kering tadi yang menghancurkan itu siapa? Itu yang menghancurkan itu adalah bakteri dan fungi yang baik. Nah, jadi bakteri dan fungi yang baik itu kita akan isolasi, kemudian kita buat JMS. Setelah kita buat JMS, maka kita aplikasikan ke lahan kita ini. Kemudian kita bisa menambahkan pupuk kandang berupa kotoran hewan yang pemakan rumput seperti sapi, kambing, kerbau, tentunya tidak mengandung antibiotik. Jadi sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain itu tidak memakan ataupun tidak mengkonsumsi antibiotik. Jadi kotorannya bisa kita aplikasikan ke lahan. Kenapa kita tidak dianjurkan untuk memakai kotoran hewan yang mengandung antibiotik? Itu karena di dalam antibiotik itu bisa mematikan bakteri dan fungi baik di dalam tanah. Jadi itu bisa mati ya sobat ya. Kemudian juga kita membuat pupuk tambahan dari bahan-bahan organik seperti berbahan dasar cabai. Pupuk terbaik untuk cabai adalah cabai itu sendiri. Pupuk yang terbaik untuk cabai adalah cabai itu sendiri. Pupuk yang terbaik untuk tomat yaitu tomat itu sendiri. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.